Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Iqbal dari Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba eh, belajar, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial dasar PHP. Ya, apa itu PHP? Dan nanti kita juga coba membuat skrip-skrip dengan menggunakan PHP. Ya, seperti yang kita ketahui, PHP adalah merupakan hypertext, kepanjangan dari hypertext preprocessor, yang merupakan bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk pemrograman website yang sifatnya dinamis. Kalau HTML itu statis. Nanti kita akan bandingkan mana yang statis dan mana yang dinamis. Kemudian PHP juga banyak dipakai oleh pengembang untuk membangun sebuah CMS. CMS yang ada itu seperti Drupal, kemudian WordPress, kemudian Joomla, itu menggunakan PHP. Ya. Kemudian apa saja yang alat-alat yang dibutuhkan untuk bisa kita coding dengan bahasa pemrograman PHP. Ya, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah text editor atau IDE, kemudian browser, dan web server. Untuk text editor kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita bisa menggunakan Notepad++, dan lain-lain. Kalau saya nanti akan menggunakan Visual Studio Code. Terserah teman-teman nanti menggunakan text editor apa saja dipersilahkan. Kemudian berikutnya adalah web browser. Teman-teman bisa menggunakan Opera, Safari, menggunakan Chrome, menggunakan Internet Explorer, atau menggunakan Mozilla Firefox, silahkan. Ini semuanya diperbolehkan. Nah, yang paling penting adalah kita harus memiliki web server. Ya, web server itu ada banyak juga. Web server yang untuk menjalankan PHP itu Apache. Adapun paket-paket bundle yang sudah satu kali install nanti bisa menginstal seluruhnya, ada Apache-nya, ada MySQL-nya, ada PHP-nya, itu ada beberapa, ada WAM, ada SAM. Ya, kebetulan saya menggunakan SAM. Nah, berikutnya ini adalah contoh-contoh web server. Jadi SAM atau WAM itu adalah sudah terinstall, yaitu salah satunya adalah Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Jadi kita sudah satu kali install sudah menginstal beberapa aplikasi ini. Jadi lebih mudah menggunakan bundle-bundle yang ada. Nah, untuk SAM dan WAM itu teman-teman bisa download itu di situs resminya. Kita bisa buka di sini ya, apachefriend.org. Ini ada banyak versi juga. Bisa dilihat di rilisnya, itu nanti yang terbaru versi 7.2.33. Silahkan dipilih yang mana. Nah, kemudian juga disediakan juga di dalam SAM ini untuk yang teman-teman menggunakan Windows, silahkan pilih yang Windows, kemudian yang SAM for Linux untuk Linux, dan untuk OS Apple juga ada OS X. Ya, silahkan di-download, kemudian nanti diinstal sehingga kita bisa menjalankan PHP dan MySQL. Baik. Untuk situs resmi dari PHP adalah teman-teman bisa membuka di php.net. Ya, di php.net silahkan dibuka. Di situ ada beberapa informasi juga, dan ada beberapa skrip-skrip untuk kita lihat dokumentasinya. Baik, kita coba tes
coding dengan menggunakan PHP. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membuat sebuah file HTML yang sudah kita gabung dengan Bootstrap. Nah, ini tampilan yang terakhir kita buat seperti ini. Nah, kita agak melupakan sedikit tentang Bootstrap dulu. Kita akan mencoba membuat coding dengan menggunakan PHP di dalam file ini, ya. Nah, yang pertama yang perlu diingat teman-teman, untuk menulis sebuah file PHP, extensionnya harus dibedakan. Kalau sebelumnya kita menggunakan extension HTML, sekarang kita akan menggantinya dengan .php. Tinggal kita save as saja dari file yang kemarin, yang HTML. Kita tekan file, save as, kemudian kita buat namanya PHP 1. Kemudian extensionnya kita pilih juga PHP. Iya, di sini. PHP 1, filenya, extensionnya simpan sebagai PHP. Ya, kalau kita panggil, kalau kemarin lat2.html, sekarang kita panggil dari sini dengan php.php. Oh, salah, PHP 1 harusnya. Ya, PHP 1. Ya, apa bedanya? Tidak ada perbedaan. Ya, jadi antara file PHP, perbedaan di antara file PHP dan HTML kalau isinya sama tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Yang berbeda nanti setelah kita tuliskan script PHP-nya. Oke. Kemudian bagaimana cara menuliskan script PHP? Ya, di sini ada contoh script yang kita tulis di sini, Hello World di H1. Di sini muncul Hello World di browser kita. Ini ditulis dengan menggunakan HTML. HTML itu apa adanya kita tulis di sini. Nah, untuk memulai script kita dengan menggunakan PHP adalah dengan menggunakan, kita buka dengan sintaks seperti ini. Ya, ini adalah membuka dan menutup script PHP. Ini adalah scope dari pemrograman PHP. Seluruhnya selain dari ini adalah miliknya HTML. Ya, jadi inilah area kerja kita untuk menulis script PHP. Ya, di sini. Untuk mengetesnya adalah di dalam coding script PHP, untuk menuliskan sesuatu, menuliskan seperti ini, kita ingin menulis H1 hello world seperti ini. Di dalam PHP kita harus menuliskannya dengan echo. Ya, kalau pemrograman lain ada yang print. Di sini di PHP pun ada istilah print, tapi untuk menulis array print R. Nah, untuk menulis echo kita harus membuka dan menutup dengan tanda petik. Bisa tanda petik 1 seperti ini atau tanda petik 2. Kita coba dulu. Ya, seperti ini. Kita copy saja. Kita taruh di sini. Kemudian kita tutup dengan titik koma. Jadi antara script 1 dan lainnya dipisahkan dengan semikolon titik koma. Kita coba simpan. Ya, akan muncul hello world yang kedua. Apa bedanya? Tidak ada perbedaan. Cuma di ini dijalankan dengan PHP, yang ini dijalankan dengan HTML. Begitu. Ini cara menggunakan coding PHP yang disisipkan di dalam script HTML. Ini kalau yang tanda petik 2. Ya, jadi ini baris pertama, ini baris kedua. Ya, sudah muncul. Nah, bagaimana kalau ini kita hapus titik komanya, kita simpan. Ya, akan memunculkan error. Error HTTP error 500, artinya terdapat kesalahan di script kita dan halaman tidak bisa dibuka. Sekedar kurang titik koma menyebabkan sebuah halaman website tidak bisa dibuka. Itu kalau di
PHP. Baik, cukup mudah ya coding dengan menggunakan PHP. Seperti ini tadi. Jadi sangat mudah, hampir sama dengan coding dengan HTML biasa. Cuma bedanya harus dibuka dengan script PHP ini dan ditutup dengan tanda ini. Kemudian ditulis script di dalamnya. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan kepada variabel, ya, variabel. Untuk menuliskan sebuah variabel di dalam HTML adalah kita mulai dengan tanda $. Ini adalah merupakan variabel. Untuk penamaannya, misalnya contoh kita sebutkan misalnya tes, ya seperti ini. Kemudian ini adalah berarti nama variabelnya. Isi variabelnya adalah misalnya kita sebutkan kalau untuk string, halo, selamat datang dan belajar di cerdas. Ya, ini adalah sebuah variabel. Fungsi variabel adalah misalnya kita mau menulis variabel ini kita tampilkan juga. Nah, jadi kita tinggal menuliskan lagi echo. Nah, kalau dia berupa sebuah variabel tidak perlu menggunakan tanda petik lagi. Ya, cukup menggunakan langsung dipanggil dengan nama variabelnya. Tes, titik koma, simpan, kita refresh. Ya, halo, selamat datang dan belajar di cerdas. Ini adalah variabel. Ini adalah variabel string dan kita coba dengan variabel angka, misalnya x sama dengan 210. Nah, kalau berupa string kita harus pakai tanda petik 1 dan tanda petik 2. Kalau untuk yang sifatnya numerik kita tidak boleh menuliskan dalam tanda petik. Memang nanti akan berhasil, tetapi nanti akan berupa string, jadi tidak bisa dilakukan operasi matematika, tidak bisa ditambah, tidak bisa dibagi dan dikali. Untuk menambahkan, untuk menggabungkan atau menulis beberapa variabel, kita harus menambahkannya dengan tanda titik dot seperti ini. Kemudian kita panggil dot $x. Apa yang terjadi? Kita refresh. Ya, ini ditulis apa adanya. Halo, selamat datang dan belajar di cerdas 210. Nah, seperti ini. Ini artinya sambungan dari variabel tes dan variabel x. Ini bisa dihubungkan dengan tanda dot atau titik. Nah, selain menggabungkan antara dua variabel, kita juga bisa menggabungkan string yang di sini. Misalnya kita mau menambahkan spasi di sini, kita tambahkan dengan string. Ya. Kalau string di sini berarti string yang bukan variabel ya. Oke, kita eksekusi. Nah, ini ada tanda spasinya. Ya, ini contoh penulisan variabel di dalam PHP. Dan perlu diingat bahwa untuk menuliskan variabel di PHP tadi adalah yang pertama tidak boleh, atau yang pertama yang perlu diingat adalah diawali dengan dolar dulu. Ya. Kemudian nama pertama tidak boleh angka, jadi harus teks dulu. Setelahnya itu misalnya di kedua atau ketiga diperbolehkan misalnya var lagi. Kita buat var lagi. Var 2. Ini boleh seperti ini. Berupa string boleh juga. Nah, tetapi angka 2 tidak boleh di nomor 1 atau nomor 2 setelah dolar. Begitu. Kemudian tidak kalah pentingnya juga di dalam penulisan variabel di dalam PHP, ini PHP menggunakan case sensitif. Ya, artinya ini dibedakan antara var 2 yang seperti ini dengan, ya, ini dibedakan.
Jadi ini ada var2 yang dengan huruf kecil, ada var2 dengan huruf besar. Jadi jangan salah, nanti misalnya sudah capek-capek membuat variabel yang seperti ini, kemudian kita pakainya yang ini. Nanti akan variabelnya tidak akan muncul atau tidak bisa dieksekusi. Nah, seperti itu penulisan variabel di dalam PHP. Baik. Kemudian kita tadi juga sudah menyinggung tentang sifat dari PHP adalah dinamis dan tidak statis. Ini belum masuk ke sana. Coba kita tes dinamisnya seperti apa. Kita akan mencoba membuat kondisi dari variabel-variabel yang kita miliki nanti. Jadi di dalam PHP kita mengenal kondisi dengan if, else, dan juga ada while, ada juga kondisi-kondisi yang lain dan perulangan-perulangan. Ya, kita coba dengan kondisi yang pertama dulu, if, jika. Ya, kondisi misalnya kita mau buat dua variabel. Kita buat variabel yang nama misalnya misalnya kita buat yang di atas sudah ada x, misalnya kita buat y, ya. Y adalah 1, ya. Kemudian z sama dengan 10, ya. Apa kondisi yang mau kita buat? Misalnya kita akan menuliskan penulisan adalah if seperti ini. If kemudian dipakai menggunakan tanda kurung. Jika misalnya y sama dengan. Nah, sama dengan di PHP yang kita maksud adalah sama dengan, bukan untuk mengisi sebuah variabel, adalah sama dengannya 2 kali. Jika y sama dengan 1, ya, makanya digunakan tanda kurung kurawal atau kurung kriwil atau kurung kribo, ya. Jika y sama dengan 1, maka echo, ya, kita tulis echo ya sini langsung. Echo, hai saya angka 1. Ini kita refresh. Ya, hai saya angka 1. Ini kenapa menyambung? Ya, karena memang kita belum memisahnya. Untuk memisahnya, misalnya kita bisa pisah di sini, kita bisa tuliskan dengan echo tanda petik 1, ya, gr, ya, tidak koma. Ya, hai saya angka 1 sudah turun ke bawah. Kemudian kondisi yang lainnya else, ini bisa dituliskan di sini. Else, ya, kurung kurawat. Echo saya bukan angka 1. Sekarang kita rubah y-nya menjadi 2. Ya. Saya bukan angka 1. Ya. Nah, di dalam kondisi ini apa saja bisa ditulis selagi dia di dalam scope. Misalnya saya tuliskan, ditambahkan di sini. Ya, ini sebanyak apapun boleh, asal di dalam satu scope. Ini masuk dalam kondisi else. Ya, seperti ini. Kok menyambung terus? Ya, karena kita belum menambahkan coding untuk turun ke bawah. Untuk turun ke bawah kita tambahkan sini, di sini, di sini, dan di sini. Ya, seperti ini. Kita sudah membuat kondisi if. Nah, di sini juga bisa menggunakan else if di sini. Ya. Else if. Nah, kalau else if itu ada kondisi berikutnya lagi. Nah, gitu. Nanti silakan dicoba sendiri.
Untuk pemakaiannya sama. Berikutnya contoh untuk kondisi berikutnya adalah dengan menggunakan switch. Ya, switch ini hampir mirip dengan if juga, sebenarnya kondisional juga dia. Cuma beda penulisan agak. Ada yang suka menggunakan switch, ada yang suka menggunakan kondisional if. Ya ini tergantung kita masing-masing mana yang senang kita pakainya. Cuma kita untuk mengetahui codingnya kita coba juga dengan menggunakan switch. Ya, switch hampir sama. Switch adalah kondisi. Ya, kondisi kalau di sini kondisinya syaratnya belum dimunculkan. Ya, switch variabelnya disebutkan. Setelah switch variabel. Ya, seperti itu. Nah, kondisi dituliskan di bawahnya. Ya, ini yang membedakan antara switch dan switch dan if. Nah, kalau switch, kalau di if ada S, kalau switch untuk membedakannya adalah dengan menggunakan case. Nah, ini kasusnya apabila Y-nya berapa, misalnya 1. Ya, berikutnya setelah kondisi ini kita tulis misalnya echo. Ya, penulisannya di sini. Saya switch. Gitu. Kita coba. Karena bukan 1, maka dia tidak muncul. Karena diisi 2 D-nya. Ya, di sini. Ini kita kasih BR dulu biar nampak. Bisa berapa biar kelihatan. Ini switch. Ya. Jangan lupa titik koma. Ya. Ini switch. Kita tambahkan BR di atasnya biar kelihatan. Ya, seperti ini. Ya. Nah, perbedaannya adalah kalau kita menggunakan switch di sini, ya. Jadi kalau ini 1, ini switch 1, ini 2. Terus jangan lupa digunakan break untuk memisahkannya. Ya. Ya, ini switch, saya switch angka 2. Berarti yang dieksekusi adalah yang nomor 2 ini, bukan angka 1. Kalau kita rubah Y-nya jadi 1, ya, kita refresh. Saya switch angka 1, berarti yang dieksekusi adalah baris yang ini. Ya, sangat mudah ya, bisa dipahami. Mungkin untuk sementara pengenalan dasar PHP kita cukupkan sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.